Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat PPG. Pada presentasi hari ini, saya akan menjelaskan materi tentang pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, di mana akan diampu oleh beberapa mahasiswa. Di antaranya adalah yang pertama Nur Wulandari dengan nomor induk mahasiswa 2501022581, kemudian Intan Selvia Mizulaili 2501022511, dan yang terakhir adalah Iko Maharimbawa dengan nomor induk mahasiswa 2501022512. Pada pembahasan kali ini, kami akan menjelaskan yang pertama mengenai teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku siswa sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku siswa ini diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Berikut ini adalah ciri-ciri teori belajar behavioristik. Di antaranya, teori belajar ini sangat mengutamakan pengaruh lingkungan. Jadi lingkungan sangat berpengaruh pada teori belajar behavioristik. Selanjutnya, pembelajaran berfokus pada terbentuknya perilaku yang ingin dibentuk. Pada teori behavioristik ini, yang benar-benar ingin dibentuk adalah perilaku atau tingkah laku dari peserta didik itu sendiri. Selanjutnya, mementingkan pembentukan reaksi dan respon. Yang terakhir adalah menganggap latihan atau drill itu adalah hal yang penting dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, pada teori sosial kognitif. Teori sosial kognitif dibangun pertama kali oleh seorang psikolog yang bernama Albert Bandura sekitar tahun 1960-an. Teori ini menitik beratkan pada bagaimana dan mengapa orang-orang cenderung untuk meniru apa yang dilihat melalui media. Teori kognitif sosial adalah teori yang menonjolkan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial. Dengan mengamati orang lain, manusia memperoleh pengetahuan, aturan-aturan, keterampilan-keterampilan, strategi, keyakinan, dan sikap. Individu juga melihat model-model atau contoh untuk mempelajari kegunaan dan kesesuaian perilaku-perilaku akibat dari perilaku yang dimodelkan. Kemudian bertindak sesuai dengan keyakinan tentang kemampuan mereka dan hasil yang diharapkan dari tindakan mereka. Selanjutnya adalah teori konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme ini merupakan teori belajar yang menerapkan adanya proses membangun pengetahuan dari sebuah pengalaman pada peserta didik. Konstruktivisme menurut PAC pada tahun 1971 menjelaskan tentang bagaimana siswa sebagai individu beradaptasi dan memperbaiki pengetahuan. Pada pandangan konstruktivisme, pengetahuan tumbuh dan berkembang melalui pengalaman. Pada teori ini, peserta didik diberikan sebuah pembelajaran agar mereka merasakan langsung pembelajaran yang dilakukan. Pemahaman berkembang semakin dalam dan kuat apabila selalu diuji oleh berbagai macam pengalaman baru. Adapun penerapan teori belajar konstruktivisme pada pembelajaran diantaranya adalah mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam proses pembelajaran. Yang dimaksudkan adalah peserta didik dituntut untuk menemukan sendiri permasalahan dalam sebuah pembelajaran yang diberikan oleh pendidik. Kemudian guru mengarahkan agar peserta didik melakukan diskusi dengan teman kelompok mereka dan mendapatkan jawaban dari permasalahan mereka tersebut secara mandiri. Selanjutnya, guru memberikan pertanyaan terbuka kepada peserta didik. Yang dimaksudkan adalah peserta didik dituntun untuk mengutarakan pendapat yang mereka miliki. Pada contoh ini diharapkan peserta didik mampu mengutarakan jawaban atau pendapat mereka secara lugas. Yang terakhir adalah guru menuntun peserta didik agar dapat berpikir tingkat tinggi. Hal yang di sini dimaksudkan adalah berpikir HOTS atau High Order Thinking Skill, di mana pada tahapan ini guru memberikan tuntunan kepada peserta didik untuk dapat menganalisis pembelajaran yang sedang dilakukan. Contoh yang terdapat dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas adalah guru tidak hanya memberikan pertanyaan kepada peserta didik dan tidak ada tindak lanjut dari jawaban yang diberikan oleh peserta didik. Akan tetapi, tindak lanjut diberikan oleh pendidik kepada peserta didik terkait dengan pembelajaran. Selanjutnya adalah model pembelajaran konstruktivisme. Terdapat beberapa model pembelajaran konstruktivisme, diantaranya adalah model jigsaw, bermain peran, brainstorming, atau curah gagasan, kemudian diskusi kelompok, dan pembelajaran insiden.
Metode pembelajaran jigsaw di sini dimaksudkan adalah salah satu metode pembelajaran aktif yang melibatkan semua siswa. Kemudian pada model role playing atau bermain peran, tujuan utama dari model atau metode ini adalah penerapan metode pembelajaran ini digunakan atau diterapkan untuk mengajarkan siswa agar berempati dengan kasus yang akan dibahas dalam proses pembelajaran di kelas. Kemudian selanjutnya adalah brainstorming atau curah gagasan. Yang dimaksudkan adalah langkah-langkah eksplorasi dan inventarisasi ide melalui curah pendapat tentang topik tertentu dengan bebas tanpa seleksi. Selanjutnya adalah diskusi kelompok. Diskusi kelompok di sini yang dimaksudkan adalah peserta didik mengutarakan pendapatnya dengan peserta didik lain dalam suatu kelompok itu sendiri untuk memecahkan permasalahan yang diberikan atau yang ditemukan dalam sebuah pembelajaran. Yang selanjutnya adalah pembelajaran insiden. Sini dimaksudkan adalah penggunaan metode pembelajaran ini untuk melibatkan individu sejak awal, yaitu meminta mereka untuk mengungkapkan pengalaman-pengalamannya. Kemudian selanjutnya pada LMS atau Learning Management System terdapat beberapa studi kasus yang dimana terdapat 4 siswa yang mempunyai perbedaan gender serta mempunyai perbedaan umur atau usia. Yang pertama adalah peserta didik dengan umur 7 tahun dan gendernya perempuan, kemudian Samuel laki-laki dengan umur 10 tahun, Sandra perempuan dengan umur 13 tahun, dan Robert laki-laki dengan umur 16 tahun. Pembahasan yang pertama pada Tania 7 tahun. Guru memberikan stimulus pada Tania untuk meningkatkan kemampuan dan motivasi belajarnya dengan cara memberikan penghargaan ketika Tania ingin mencoba suatu hal. Ketika Tania tidak memiliki rasa keinginan untuk belajar, maka guru harus terus-menerus melakukan pendekatan agar muncul motivasi dalam dirinya. Anak yang berumur 7 tahun seperti Tania harus diberikan stimulus sesuai dengan teori belajar behavioristik, di mana ketika Tania mampu melakukan sesuatu dalam usahanya, maka apresiasi yang dapat dilakukan oleh guru salah satunya memberikan penghargaan seperti memberikan hadiah sampai adanya perubahan tingkah laku. Kemudian studi kasus yang kedua pada pendidik laki-laki yaitu Samuel yang berumur 10 tahun. Apabila ditinjau dari kelas sekolah dasar, Samuel merupakan kelas atas. Di sini dapat kami jelaskan bahwa cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi Samuel adalah dengan melakukan pendekatan secara emosional. Pendekatan tersebut dapat dilakukan oleh guru dengan memberikan contoh perjalanan tokoh yang mencapai keberhasilan. Motivasi emosional yang dapat disampaikan oleh guru adalah memberikan pemahaman pada Samuel bahwa kegagalan merupakan proses dari sebuah kesuksesan. Yang selanjutnya adalah peserta didik perempuan yang berumur 13 tahun yang bernama Sandra. Cara yang dapat dilakukan oleh guru adalah mencari tahu dengan melakukan pendekatan tentang bagaimana sudut pandang Sandra kepada teman-temannya. Guru harus melakukan pendekatan kepada teman-teman Sandra yang lain agar mau berinteraksi dengan Sandra. Hal tersebut dilakukan agar Sandra memiliki teman dan mampu melakukan interaksi sosial dengan teman-temannya. Ketika di dalam kelas, sebaiknya guru menggunakan metode kolaborasi dengan membentuk kelompok kecil agar Sandra mampu memahami dan menghargai keberagaman keterampilan yang dimiliki teman-temannya. Yang terakhir adalah peserta didik laki-laki yang bernama Robert yang di sini diilustrasikan berumur 16 tahun. Pada studi kasus ini, guru dapat melakukan pendekatan secara emosional kepada Robert dengan cara mengajak diskusi di luar jam pembelajaran untuk mengetahui alasan dan mencari solusi terhadap hambatan yang dialami oleh Robert. Kemudian guru harus selalu memberi motivasi kepada Robert agar tetap memiliki keinginan untuk belajar sehingga muncul kesadaran dalam dirinya bahwa pendidikan itu memiliki manfaat penting dalam kehidupan di kemudian hari. Hal tersebut harus dilakukan oleh guru secara terus-menerus dengan melibatkan pihak keluarga Robert. Selain itu, juga dapat melibatkan teman-temannya untuk mendukung Robert agar ia tidak merasakan kesepian ketika berada di lingkungan sekolah. Baik, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf.